Halo semua, selamat datang kembali di Mastering Accurate Online. Ini sudah ke lesson ketiga. Nah, di sini kita akan coba input transaksi penjualan. Nah, jika sebelumnya kita sudah ada beli barang, kita sudah ada beli beberapa barang yang ada di sini dan sudah datanya sudah masuk juga, maka kali ini kita akan coba untuk jual barang ini dan nanti kita juga bisa masukkan juga untuk salesman-nya ya. Nah, untuk prosesnya sendiri, untuk penjualan, kita bisa mulai dari ketika kita buatkan penawaran penjualan, lalu nanti kliennya itu order, maka kita buatkan pesanan penjualan. Setelah itu, ketika barangnya itu dikirim, kita buatkan pengiriman pesanan. Lalu kalau faktur, ya kalau kita terbitkan faktur, maka kita buatkan faktur penjualan. Setelah itu, kalau memang customer itu bayar, maka kita buatkan penerimaan penjualan. Kira-kira flow-nya seperti itu, ya. Nah, jadi yang pertama kita buatkan penawaran penjualan. Nah, dari penawaran penjualan ini kita pilih ini dipesan oleh siapa. Ya, ini nama customer-nya siapa. Misalkan oleh Hotel Borobudur misalkan. Lalu kita pilih barang yang kita mau tawarkan. Misalkan kita akan tawarkan dua barang, misalkan yang Changhong 2 PK ini. Oh, ini nggak ada stoknya ya. Kita coba tawarkan yang ada stoknya dulu barangnya. Misalkan yang Changhong 1 PK, ini ada stoknya ya 10. Kita coba tawarkan misalkan 10. Nah, harganya juga sudah otomatis ya, karena sebelumnya kita sudah isi harga penjualannya. Nah, jadi di Akurat Online kita bisa isi default harga jualnya berapa, maka nanti ketika misalkan kita mau input penjualan, harganya akan otomatis terisi. Seperti itu. Dan kita sebenarnya juga bisa setting harga per customer ya. Jadi kalau memang customer itu beda-beda harganya, ya kita bisa buatkan dalam bentuk kategori. Nah, nanti kita isi harga per kategori tersebut. Nah, jadi kita pilih AC Changhong. Ini kita coba tawarkan 10 ya. Nah, selain AC Changhong kita juga tawarkan juga untuk AC Gri. Misalkan kita tawarkan 10 juga. Nah, seperti ini ya untuk datanya. Nah, penawaran ini juga kita bisa cetak dengan cara kita klik cetak di sini, penawaran penjualan. Tampilan formnya seperti ini, tampilan penawarannya. Ya, ini kalau mau dicetak, kita tinggal klik cetak. Nah, kita juga bisa isi, misalkan ada mau ubah logo dan segala macam. Kita akan coba setting juga untuk settingan form-form ini ya di next lesson-nya ya. Jadi kalian bisa ikuti dulu lesson-lesson yang sudah ada. Nah, baru nanti kita akan tes untuk mengubah beberapa data form. Nah, penawaran penjualannya seperti ini. Nah, dari penawaran ini ketika customer itu pesan, maka kita buatkan yang namanya pesanan penjualan. Nah, di sini kita pilih, tadi kita misalkan dipesan oleh Hotel Borobudur, ya kita nanti bisa klik ambil penawaran, ya, karena sebelumnya kita sudah buatkan penawaran. Nah, ternyata dia jadinya AC Changhong nih misalkan, gitu ya. Maka AC Gri-nya kita bisa centang di sini. Dan kita juga bisa isi juga beberapa data lain, misalkan penjual. Ya, nah, ini nama salesman-nya siapa? Ya, misalkan namanya Fani. Jadi yang jualan ini Fani. Nah, seperti ini. Ya, pesanan penjualan ini belum memotong stok. Ya, belum memotong stok.
jadi tidak masalah. Dan nanti kita juga bisa lihat juga pesanannya yang mana yang sudah diproses, mana yang belum. Nah, kita sudah buatkan pesanan penjualan. Ketika pesanan itu dan kita kirim, kita bisa buatkan pengiriman pesanan ya, dari modul penjualan, pengiriman pesanan. Nah, di sini nanti barang itu dia akan berkurang ya, di gudangnya akan berkurang. Kita ambil datanya dari pesanan. Kita pilih pesanannya. Nah, seperti ini ya. Kita lihat barangnya dulu, misalkan contoh ya. Tadi kita belum simpan pengirimannya. Nah, ini stok barangnya masih, kita refresh dulu. Ini stok barangnya masih ada ya, masih ada sisa stoknya ya. AC Changhong ini masih ada 10. Nah, tapi ketika kita buatkan pengiriman dan kita data ini kita simpan ya, atau kita cetak ya. Cetak ini sama dengan simpan ya. Jadi tidak perlu diklik simpan dulu baru nanti dicetak ya. Bisa saja kita langsung klik cetak, maka data tersebut akan langsung tersimpan. Nah, ketika sudah ada pengiriman, maka barang itu dia akan langsung berkurang di gudangnya. Kita juga bisa lihat histori barang tersebut di mutasi. Nah, seperti ini. Ya, tadi kita ada beli barang dari siapa nih? Dari Cemerlang, misalkan Cemerlang Sukses ya tadi ya. Nah, lalu kita kirim barang itu ke Hotel Borobudur. Seperti ini. Jadi sisa stoknya masih sudah nol. Nah, dari pengiriman pesanan itu ya, normalnya biasanya memang kita buatkan fakturnya juga. Ya, kalau kita buatkan faktur, ya kita bisa buka pengiriman, bisa kita klik faktur, ya maka akurat akan langsung membuatkan faktur penjualannya sesuai dengan data yang di pengiriman, ya seperti ini. Ya, kita bisa isi temponya berapa lama, ya. Terus apakah ada faktur pajaknya atau tidak, ya. Nah, kalau misalkan kita buatkan dengan faktur pajak, maka kita perlu isi nomor faktur pajaknya, ya. Nah, nomor faktur pajak itu ada settingannya. Nanti habis ini saya akan tunjukkan settingannya gimana. Nah, ini kita pilih digunggung dulu ya, lalu kita simpan. Nah, inilah faktur penjualan yang kita sudah buat. Ya, tadi ya, statusnya belum lunas, dan ada sisa sisa piutang yang juga belum kita terima ya dari KP Medan sama pribadi. Itu dari data master data yang kita impor sebelumnya ya dari lesson yang pertama. Terus kita juga bisa setting juga pengaturan di sini untuk menampilkan beberapa data ya sama seperti di faktur pembelian ya di lesson yang kedua. Nah, di sini kita juga bisa setting ya. Kita misalkan setting misalkan nama salesman-nya, kita bisa centang juga siapa saja gitu ya. Terus ini apakah sudah dibayar atau belum? Kita bisa centang pembayarannya, apakah ada retur, lalu nanti sisanya berapa. Nah, ini kita bisa centang-centang saja kolom-kolom apa yang ingin kita tampilkan. Ya, seperti ini. Ini kita juga bisa modif juga seperti ini datanya. Nah, tapi kalau kita mau lihat keseluruhan, misalkan ada piutang kita ada berapa, ya kita bisa buka dari laporan, dari daftar laporan. Nanti di sini ada yang namanya piutang. Nah, di piutang ini ada yang namanya faktur belum lunas.
Nah, di faktur belum lunas ini menampilkan piutang-piutang kita yang belum lunas. Ya, di sini ada faktur belum lunas, ada banknya, ya, sorry, ada mata uangnya, terus ada customer siapa saja, dan ada sisanya berapa, ya, yang belum dibayarkan. Nah, setelah ada pembayaran, kita buatkan penjualan, penerimaan penjualan. Ya, jadi kalau kita terima uang dari customer, kita nggak buat di kasan bank ya, tapi kita buatnya di modul penerimaan penjualan ini. Misalkan kita terima dari Bank Borobudur yang tadi, ya, ini kita terimanya dari ke Bank Mandiri misalkan. Lalu kita ambil di sini. Nah, ambil ini kita akan ambil invoice yang belum dilunasi. Ya, nanti dia akan nongol semua faktur atau semua invoice yang belum dibayarkan. Jadi kalau ada invoice yang sudah dibayarkan, itu dia tidak akan muncul lagi di sini. Kita lanjut, ya, lalu kita klik hitung nilai pembayaran di sini. Nah, kalaupun misalkan customer ini bayarnya hanya setengah atau sebagian, kita bisa klik di sini, lalu kita ubah nilai bayarnya. Misalkan dia bayarnya 30 juta dulu. Nah, kita bisa ganti nilai bayarnya, lalu kita lanjut. Ya, lalu kita klik hitung nilai pembayarannya lagi, lalu kita simpan datanya. Nah, di sini karena pembayarannya bertahap, maka di faktur penjualannya itu dia juga akan bertahap juga. Jadi ada muncul total invoice-nya berapa, nilai yang dia sudah bayarkan, dan sisanya berapa. Seperti itu. Nah, itulah untuk penjualan. Ya. Nah, selain itu, kalau misalkan ternyata customer itu ada retur, maka kita bisa buatkan yang namanya penjualan, retur penjualan. Di sini kita pilih pelanggannya siapa tadi, akan Hotel Borobudur ini. Nah, ketika dia ada retur, ya kita bisa pilih returnya itu dari mana. Apakah prosesnya sudah ada faktur atau belum. Nah, kalau tadi ada faktur, berarti kita returnya dari faktur. Tapi kalau misalkan case-nya adalah kita baru kirim saja, ya boleh juga kita retur dari pengiriman. Atau kalau memang kita sudah tidak tahu pengirimannya atau tidak tahu lagi fakturnya yang mana, kita pilih tanpa faktur. Nah, kalau tanpa faktur, kita bisa pilih barangnya yang dia retur apa saja ya. Tapi kalau kita pilih faktur, maka nanti barang yang dia bisa retur adalah barang yang sesuai dengan yang difaktur saja. Ini contohnya. Nah, terus kalau memang dia returnya misalkan 1 unit, maka kita ganti di sini kuantitasnya jadi 1 unit. Lalu kita klik lanjut. Kalau mau dicetak, tinggal klik cetak, ya, retur penjualan. Nah, ini tampilan retur penjualannya. Seperti ini. Kita tutup. Kita bisa kembali ke faktur penjualan. Kita bisa lihat juga datanya. Kita perbarui. Nah, di sini muncul ya. Muncul sisanya berapa. Ya, jadi dari total itu, ada dia sudah bayar berapa, terus ada retur berapa, dan sisanya berapa. Nah, seperti itu ya.
Nah, terus kalau kita mau lihat penjualan ya, yang berhubungan dengan misalkan kita mau lihat total penjualan bulan ini berapa, atau total penjualan per salesnya berapa, ya, itu kita bisa buka dari menu laporan. Menu laporan, di daftar laporan ini, kita tinggal buka saja ya dari laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan kita bisa pilih. Misalkan kita ada mau per pelanggan. Nah, kita klik penjualan per pelanggan. Nah, seperti ini ya, in total. Tapi kalau kita mau lihat yang lebih detail lagi, ya kita bisa lihat juga yang namanya rincian penjualan per barang ya, atau bisa juga rincian faktur penjualan. Seperti ini. Ya, rincian faktur penjualan. Nah, di sini ada nomor fakturnya, tanggalnya, customer siapa, ya, dan total harganya. Tapi kalau kita mau lihat yang per salesman, ya kita bisa buka menu yang lain, menu laporan yang lain, yaitu di menu laporan tenaga penjual. Nah, di tenaga penjual ini ya ada laporan yang namanya faktur penjualan per penjual, yang artinya di sini akan menampilkan per salesman-nya itu fakturnya mana saja. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada nama salesman-nya, ya, ada invoice-nya, pelanggannya siapa, ya, dan totalnya berapa, terus sudah ada pembayaran atau belum, ya, dan piutangnya berapa. Seperti itu, ya. Semua laporan itu bisa kita buka, ya. Untuk penjualan sendiri kita bisa buka dari tenaga penjual, penjualan, dan piutang. Tergantung kita mau buka laporan apa saja.